saya supaya juga kayak Bawaslu dan stakeholder tidak sekedar menjadi terundang dan penonton, menurut saya dievaluasi lagi soal rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini, lebih teknis dan substansinya itu apa. Misalnya apakah kita cuma kemudian mengetahui angka-angka dinamika perubahan data pemilih, bahkan data penduduk yang ada di Kota Manado, setelah itu kita tanda tangani dan ada berita acara penyerahan, atau kita juga punya kapasitas untuk mengetahui by name, by address. Yang pertama. Yang kedua, teman-teman KPU, tadi aku suka dengan Bung Gafur coba untuk menginformasikan ada data-data yang biasa diterima dari stakeholder atau komponen-komponen masyarakat, termasuk apakah itu di gereja, masjid, bahkan utamanya capil yang memiliki data-data orang meninggal, orang pindah, dan lain-lain sebagainya. Dan memang lebih komprehensif lagi kalau masih ada ad hoc. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah dinamika perubahan data-data itu yang diserahkan ke KPU itu juga punya kapasitas kami sebagai pengawas dan juga mungkin teman-teman partai politik mengetahui detail mereka yang kategorinya pindah atau bahkan meninggal atau ada pertambahan. Nah, yang ketiga, saya sih tetap bersikukuh berharap pemerintah kota, dalam hal ini mungkin yang bertanggung jawab adalah Dinas Dukcapil sebagai stakeholder atau komponen yang secara langsung berurusan dengan administrasi kependudukan, itu tetap harus kita butuhkan secara komprehensif. Meski kita punya pengalaman di pemilu 2019 dan juga pilkada 2020 selalu miskomunikasi dengan Dukcapil, maka saya kira di pemilu 2024 kita harus bareng. Di luar soal ada regulasi seperti apa ya, kita bukan lagi bicara by name by address, tapi minimal setiap pemutakhiran data berkelanjutan ini Dukcapil harus memberikan update data di luar dari KPU punya inisiatif mendapat data baru, ya kan? Itu penting menurut saya. Kita masih berlaku nggak yang akhirnya berkaitan dengan jumlah kursi DPR dengan jumlah 500.000 penduduk, maka Kota Manado bukan lagi cuma 40, ini 45 ya sekarang ya? 40 sekarang. Kan berpotensi 45 kalau dia 500.000. Nah, data kemarin kan cuma 40 karena memang cuma hitungan 300 sampai 300 ribuan toh. Nah, kalau dia udah 500.000 penduduk, bukan pemilih ya tapi penduduk. Itu juga kan KPU lah juga yang ikut bertanggung jawab untuk mengkonfirmasi kepada pihak terkait bahwa DPR kita itu sudah harus 45 kursi. Nah, sekarang kalau seandainya Dukcapil dan juga KPU tidak bisa kerjasama dalam hal itu, bagaimana kita mau menentukan itu? Ini bukan cuma soal data pemilih yang berkaitan dengan hak pilih, tapi soal data pemilih dan juga data penduduk masyarakat yang berkaitan dengan ujung-ujungnya soal jumlah kursi DPR kita.